Yang pertama tadi anxiety kan, atau ya kecemasan. Faktor penyebabnya kalau dari anxiety sendiri itu ada 3. Pertama, faktor lingkungan. Nah, kenapa sih faktor lingkungan ini bisa mempengaruhi anxiety? Jadi biasanya orang yang mengalami anxiety ini mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan di dalam lingkungannya, di dalam lingkungan, pertemanan, keluarga, ataupun lingkungan kerja kalau untuk yang PIO. Nah, ini untuk faktor lingkungannya. Nah, kalau yang kedua itu faktor emosi yang ditekan. Kenapa emosi yang ditekan ini bisa menyebabkan anxiety atau kecemasan? Biasanya untuk orang-orang yang mengalami ini, dia itu sering menimbun emosinya dia. Misalkan dia marah, dia sedih, tapi dia nggak bisa buat ngeluarin itu semua, gitu loh. Jadi dia ngerasa ya udah gue marah, udah gue diem aja gitu. Gue nggak tahu gue mau nyalurinnya seperti apa gitu. Nah, jadi emosi yang ditekan ini biasanya itu teman-teman atau orang yang mengalami tekanan atau menahan untuk menuangkan emosi, sehingga teman-teman tuh nggak dapet jalan buat menemukan menemukan sumber permasalahan yang sedang dialami. Nah, terus yang ketiga, sebab fisik. Nah, kalau sebab fisik biasanya terjadi ketika orang itu tidak mengalami hal-hal yang biasa, kayak misalkan orang yang tadinya biasa aja terus jadi hamil. Nah, dia jadi kayak cemas gitu. Cemasnya kayak mungkin bentuk badannya kali ya. Iya. Bentuk perempuan kan kalau ada gendut dikit, nah itu mungkin. Nah, terus atau juga dari sembuh dari suatu penyakit yang tidak biasa. Biasanya dia cemas, kayak cemasnya takut sakit lagi ya? Bukan, lebih ke sakit kayak diterima. Iya. Penerimaannya. Sama kayak sekarang mungkin ya. Iya. Kayak orang udah sembuh, ini sembuh beneran atau enggak? Iya, sembuh gitu. beneran atau enggak. Jadi orang-orang takut gitu loh. Itu sih. Untuk gejala-gejala dari kecemasan hanya 3 ini saja. Kalau misalkan emang teman-teman punya yang lain lagi atau referensi punya referensi yang lain, nah teman-teman bisa juga nih sharing juga nanti ke teman-teman yang lain gitu sih. Nah, kan udah tahu dong berarti sedikit banyaknya kira-kira apa nih yang bisa bikin orang tuh jadi cemas gitu. Ini hanya sedikit dari sekian banyak ya kan menurut ahli gitu. Oke, nah untuk mempersingkat waktu ya teman-teman, kita langsung aja next ke faktor-faktor atau alasan kenapa sih orang bisa terjadi stres nih. Ya kan, ini yang paling banyak nih kata-kata stres. Kita harus tahu nih faktornya apa nih. Coba silakan Kak Sania. Nah, jadi penyebab stres atau faktor-faktor penyebab umumnya seorang individu mengalami stres itu diantaranya ya seperti ini ya teman-teman. Yang pertama, berada di bawah banyak tekanan. Seperti yang tadi dibilang kan, dengan banyaknya tekanan tuh kita akhirnya kayak terlalu merasa bebannya banyak, jadi muncullah stres ini gitu. Terus yang kedua, menghadapi perubahan yang besar. Ya terkadang dengan adanya perubahan itu ada perasaan tidak siap ya, yang akhirnya akan menyebabkan stres itu tersendiri gitu. Terus yang ketiga, memiliki kekhawatiran akan sesuatu. Ya misalkan sedang mengalami hal-hal yang mengkhawatirkan diri nih, apa yang lagi dirasain itu tuh jika terus-menerus dikhawatirkan akan menyebabkan individu itu stres gitu. Terus selanjutnya ada tidak memiliki kemampuan untuk mengatasi situasi ya. Ya seperti kita aja nih, kalau misalkan kita punya situasi sesuatu yang nggak bisa kita handle gitu, kita pasti kayak, lu gimana ya nanti, takut gitu, karena itu memicu stres gitu. Terus memiliki tanggung jawab yang besar. Nah, selanjutnya juga tidak memiliki cukup pekerjaan atau aktivitas. Nah, orang nih juga kalau misalkan terlalu banyak diem gitu ya, itu kan pasti lama-lama juga stres, nggak ada yang dikerjain gitu. Kaum rebahan sekarang mungkin hati-hati jangan rebahan mulu nih. Iya. Kecuali Anda rebahan sambil main ML, itu masih ada aktivitas. Iya. Iya boleh sih, boleh. Ada hiburannya tuh. Ada hiburannya. Nah, ya. Penyebab terakhir stres yaitu masa-masa yang tidak menentu. Ya seperti sekarang nih, masa-masa tidak menentu, kapan ya kayak pandemi ini berakhir, kita kan jadinya kayak stres, aduh kapan sih pengen cepat balik lagi ke situasi yang seperti biasanya, seperti itu. Berarti kayak
bener-bener konteksnya cemas yang berkelanjutan. Iya. Kayak sampai Next step-nya cemas. nah, Iya. iya kan kayak yang tadi bilang masa-masa kayak ya memperkirakan gitu ketakutan akan hal ini gitu. Masa sekarang dan masa depan ataupun masa lalu gitu. Jadi ya tumpang tindih lah ya pemikirannya kalau stres tuh. Nah, itu teman-teman. Itulah penyebab-penyebab orang menjadi stres atau mengalami stres. Kayak gitu ya. Nah, selanjutnya nih kita ke depresi nih teman-teman. Jangan ke depresi. Oh iya, maaf maksudnya Hati-hati. kita Bahaya ini, Bang. kita sharing iya. tentang depresi gitu. Kita jangan ke depresi gitu Penyebabnya. juga ya. Ya kan sebab-sebabnya nih, ya kan latar belakang rumusan masalah, tujuan penelitian. Oh, panjang bener dong. panjang. Kejauhan. Oke, silakan Bapak Ketua Karang Taruna. Sudah dicopot ya untuk informasi. Jadi untuk penyebab depresi menurut saya mengambil dari jurnal ya. Menurut Kaplan dan Nolan, faktor-faktor itu ada faktor biologi, faktor psikologis atau kepribadian, terus ada faktor sosial. Kalau faktor biologinya nih, untuk mungkin yang nilai biologinya tinggi ya, kalau saya kan sedang-sedang saja gitu. Pak, Jadi saya tinggi banget, Pak. wah gitu ya. Bapak Iya. bukannya dari IPS? Iya benar. Oh, bisa. Oh, oke. IPS biologi. Jadi Biologi sosial. Menarik ya. untuk faktor biologi ini dia tuh terdapat patologi yang ada di sistem limbiknya. Kalau sistem limbik itu di otak kan ya. Ya, emosi, buat Ya. emosi. Terus serta ganglia basalis dan hipotalamus. Terus kalau pada wanita nih ada faktor tambahan nih. Kalau untuk faktor biologinya itu perubahan hormon yang terjadi saat baru melahirkan dan saat nanti pas tua nanti menopause. Jadi itu dia lebih sensitif lagi untuk bisa terkena depresinya tuh kemungkinannya lebih gede gitu, lebih besar. Terus untuk faktor psikologis ini nih yang tadi nih anak-anak senja ini. Anak-anak yang suka meratapi senja. Betul. Nah, individu yang independen memiliki harga diri yang rendah, tidak asertif, dan menggunakan ruminatif coping. Jadi ruminatif coping itu dia suka mengungkit-ungkit masalah yang belum kelar gitu. Oh, unfinished business. Yes. Jadi dia menurut Hoeksama dan Girgus, saya tidak tahu pelafalannya. Hoeksama dan Girgus dia mengatakan bahwa seorang yang tertekan akan cenderung fokus pada tekanan dan merasa secara pasif mereka akan merenung untuk mengalihkan pikirannya dan dari aktivitas-aktivitas sehari-hari. Jadi dia lebih merenung gitu, bengong, meratapi senja, meratapi matahari terbenam, minum kopi. Waduh. Lebih ke meratapi kesalahannya mungkin dulu Iya, ya. dari ruminatif copingnya tadi itu. Masalah-masalah yang tadi tuh dia pikirin terus dalam. Tapi nggak kelar-kelar gitu karena cuma dipikirin. Itu ruminatif coping itu bahaya sebenarnya. Oke. Terus ada pemikiran irasional, yaitu pemikiran yang salah dalam berpikir seperti menyalahkan diri sendiri dan ketidakberuntungan yang dialami gitu. Jadi kok tiba-tiba gue udah ngerjain tugas nih dengan benar kok, tapi kok nilainya segini nih, gimana kok? Padahal gue effortnya udah gede banget gitu, cuma nilainya cuma segini gitu. Apa gua masih kurang belajar Iya. atau kemarin gua banyak salahnya. Emang nih gua suka lupa sih, suka tipu atau gua suka lupa kayak gini. Menyalahkan diri sendiri jatuhnya. Nah, kalau itu kasus gue juga pernah ngalamin sih. Sering ya kalau untuk mahasiswa. Iya. Kalau Tapi nggak sampai itu karena setelah dipikir-pikir lagi, iya dulu gue sering bolos Nah, kelas. mungkin lebih dari ruminatif copingnya itu dicari inti Iya. masalahnya mungkin dari Iya, mana. benar. kalau saya sih Daripada lebih cuma direnungkan. menyalahkan diri orang lain tapi rame-rame. Kayak gitu sih. Oh gitu. Lebih enak Kalau aja Anda gitu. gitu ya. Iya, dapat support gitu kan. Hmm. Terus kalau untuk faktor sosial, ini yang pertama ada kejadian tragis yang dialami seperti kehilangan seseorang atau kehilangan pekerjaan atau kegagalan dalam pekerjaannya, kayak yang tadi dalam faktor Pio ya. Terus ada pasca bencana, ini juga kita kan lagi bencananya nih, bencana pandemi ya. Terus melahirkan masalah keuangan, ketergantungan terhadap narkoba dan alkohol, trauma masa kecil, terisolasi secara sosial, faktor usia dan gender, tuntutan peran sosial misalnya kayak
eh lu kan dulu juara sekolah nih, juara olimpiade apa gitu. Terus kok lu tapi nilainya turun gitu. Jadi tuntutan sosialnya tuh tinggi gitu untuk dia. Terus yang terakhir ada dampak situasi kehidupan sehari-hari. Nah, kan panjang kali lebar kali tinggi sama dengan volume gitu kan. Yes. Nah, itu tuh berarti kalau diambil benang merahnya Pak, antara stres dan depresi itu perbedaannya lebih ke individunya ya, pandangannya ya, sudut Individunya. pandangnya gak sih? Kalau stres itu lebih ke eksternal Iya. gitu, dia dapat tekanan, dapat stimulus dari eksternal, sedangkan ketika depresi itu lebih ke menyalahkan Iya, dirinya. dari tekanan tersebut terus dia berpikir jadi ruminatif coping, dia mencari-cari masalahnya, cuma yang dicari itu cuma direnungkan gitu. Iya. Masalahnya cuma dipikirin tanpa mencari Sumber penyelesaian masalahnya. penyelesaian masalah. Itu dia, makanya jadi gini Pak, saya pernah dengar satu kata ya, satu kalimat dari adalah orang waktu itu saya lagi diskusi, dia ngomong gini, ketika kita menghadapi masalah, pikirkan solusinya, jangan masalahnya. Nah, ini juga keren sih sebenarnya, kayak berarti secara nggak langsung orang-orang yang depresi itu mereka memilih untuk mereka depresi. Iya, Dalam kan? artian maksudnya bukan memilih depresinya, tapi Iya. memilih untuk dia memikirkannya aja. Jadi Gitu. dia jatuh ke jurang depresi itulah. Iya, dan dia nyaman di situ. Dan polanya berulang gitu biasanya. Tuh, itu dia tuh yang berulang itu tuh. Ketika berulangnya baik ya bagus gitu Iya. kan. Tapi ketika berulangnya tidak baik ini nih gitu loh. Nah, itu gengs, teman-teman semua, dari sekian banyak yang udah dijelaskan, ya mungkin kita nggak nyampe 10% lah ya kita menjelaskan secara komprehensifnya kayak gitu kan. Nah, tapi setidaknya harapannya teman-teman udah tahu nih bahwa ketika misal teman-teman baca lagi, misalnya ini jadi batu loncatan ya, dengerin podcast kita ini sebagai batu loncatan buat teman-teman lebih menggali gitu. Ya sebenarnya ini nggak salah ya ketika dilakukan sama teman-teman di luar psikologi gitu ya. Iya. Kayak ini semua orang harus tahu gak sih kayak Harus tahu gini-gini. malah. Nah kan? Karena udah umum mungkin. Nah, Iya. itu dia. Udah ibarat kata bukan cuma lingkup anak-anak psikologi atau kedokteran aja, tapi juga umum pun sebenarnya harus tahu hal-hal kayak gini biar nggak. aware. Nah, Untuk biar aware dan itu. kesehatan mental gitu. Nah, ini terkait kata aware nih, Pak. Berarti dengan harapan ya, ketika teman-teman udah dengar podcast ini sebagai stimulus utama dan mencari yang lebih dalam lagi, diharapkan tuh teman-teman bisa tahu nih, ya kan, kalau misalnya teman-teman punya kerabat atau ya sahabat yang sekiranya oh ini kayak simptom yang pernah gue baca nih gejalanya, terus dilihat dulu nih faktor-faktor kenapa sih dia jadi kayak gini. Oh ternyata emang bener ya, misalnya teman kalian stres atau mengalami anxiety atau depresi gitu. Nah kalau misalnya memang udah parah, nah ini langsung harus dirujuk ke profesional teman-teman gitu. Jadi jangan ngambil langkah sendiri ya ketika memang belum capable di situ. Jadi harus dirujuk ke profesional biar penanganannya dilakukan oleh profesional. Gitu. Nah, tadi kan udah ngebahas juga nih terkait apa sih namanya? Respon lah ya yang diberikan. Nah, kita juga ya mau bahas ini nih sebagai terakhir gitu kan. Hal yang terakhir yang kita bahas adalah bentar ya, lupa nih. Oke. Sikap yang harus diambil nih dalam memandang ASD ini. Entah kita sebagai kita dua sudut pandang ya. Iya. Seandainya kita mengalami dan kita memandang orang yang mengalami. Kayak gitu. Nah, gimana nih ya? Dari ya mungkin di sini teman-teman juga di rumah bebas berpersepsi terkait hal ini, tapi karena di podcast ini nggak bisa masuk semua teman-teman yang ada yang mendengar gitu. Jadi perwakilan dari kita-kita aja ya, teman-teman. Maaf sebelumnya. Oke nih. Jadi gimana nih menurut kalian, gengs? Terkait sikap yang harus diambil gitu loh ketika memandang ASD ini sendiri. Kayak gitu. Oke, kalau sikap untuk memandang ini sebenarnya kalau misalkan emang kita, ya tadi benar, kalau kita emang sudah mengalami dan itu kita udah mendalam gitu maksudnya. Nah, itu butuh profesional. Tapi untuk kita secara umum, untuk teman-teman ini ya, kalau misalkan emang teman-teman kayak butuh untuk sekedar teman curhat atau sekedar sharing, kita dengerin, cuman kita jangan
jangan menyamakan masalah orang dengan masalah diri kita, karena setiap individu itu punya permasalahan yang berbeda-beda. Jangan membanding-bandingkan. Ya, jangan membanding-bandingkan juga, karena ya berbeda juga kan, perilakunya juga berbeda, lingkungan berbeda kayak gitu. Nah, untuk apa ya, sikap yang lain juga kayak lebih aware terhadap diri kita ataupun yang lain. Aware-nya kayak misalkan kita mengalami kecemasan ini, nah kita harus tahu penyebabnya apa gitu loh. Apa sih yang harus kita cemaskan, sedangkan kita tuh nggak tahu apa yang harus kita takutkan. Lebih ke bersumber kalau misalkan emang kamu takut, ya kalian harus punya penyebabnya gitu loh. Biar enggak bikin capek diri kita sendiri. Dan nggak gitu. berlarut-larut ya. Ya. Rasional gitu lah ya. Iya, harus lebih rasional, kayak misalkan kita udah yakin nih sama apa yang mau kita sharing, apa yang mau kita lakukan, ya kita pun harus yakin juga, karena kita nggak tahu loh apa yang akan terjadi di depan, jadi kita jalanin aja. Oke. Nah, kalau menurut Raka sama Samia gimana nih terkait hal itu? Kalau dari saya sih gimana ya? Jangan habis denger ini nih jangan berlebihan juga gitu. Yeah. Kayak denger, gue gini nih. Kok gue gini? Jangan berlebihan juga, karena nanti malah mungkin ya yang tadinya tidak begini malah jadi berlebihan, malah jadi begini gitu. Jadi ditakutkan gitu. Dan satu sih, ke profesional psikolog itu bukan sesuatu yang tabu. Iya. Jangan takut untuk cerita, jangan takut. Oke. Nah, kalau dari Sania gimana? Ya, kalau dari saya ya jika memang sudah mengalami tanda-tanda gejala yang memang benar-benar sesuai, kayak waduh kayaknya beneran nih. Nah, kamu jangan ragu untuk bertemu dengan profesional gitu. Tapi jika tidak, mungkin coba dulu ke teman sekitar, kayak kamu cerita apa yang kamu rasain gitu. Apalagi ya, udah mungkin terbuka lah ya. Ya terbuka sama temannya, jangan terlalu takut untuk membagi luka yang sedang kamu rasakan gitu. Oke. Nah, itu dari teman-teman ya. Nah, dari saya sendiri terkait pandangan saya terkait AS ini sebenarnya yang pertama, ini kecuali yang AS-nya aja ya, D-nya mungkin agak berat gitu. AS-nya, anxiety dan stresnya. Yang pembawa materinya juga rada berat soalnya. Iya benar. Berat sekali itu. Bapak ini berat gitu kan. 70 kilo gengs. Oke. Ya terkait anxiety dan stresnya. Sebenarnya ini adalah hal yang lumrah, dalam artian ini bersifat umum. Yeah. Mungkin setiap orang pernah mengalami ini. Sama yang tadi udah dibahas juga kan, disinggung bahwa ini sama kayak penyakit fisik gitu loh. Kayak ya pilek, batuk gitu kan. Nah, cuma gimana pengobatannya, penanganan utamanya ketika terjadi itu gitu kan. Ketika gak diobatin ya lama-lama bisa jadi parah gitu kan. Yeah. Batuk pilek gak diobatin jadi corona itu. Bahaya gitu kan. Jadi kayak harus ada penanganannya gitu. Walaupun hal-hal kecil itu harus ada penanganannya. Dan harus berpikir rasional. Tadi udah dibahas juga berpikir rasional. Dan here and now. Berpikir saat ini. Jangan berpikir terlalu jauh yang akan menimbulkan kecemasan. Dan jangan berpikir ke belakang yang akan menimbulkan ketakutan dan rasa bersalah. Kayak gitu. Itu harus maksudnya kita gak ngajarin sih ya. Tapi enak kok berpikirin here and now. Ibarat kata apa yang kita lakuin itu yang kita pikirin. Kayak gitu. Bukan berarti kita gak mikirin sama sekali. Kita pikirin. Tapi ketika itu membuat kita cemas, so ya buat apa gitu. Itu merugikan diri kita sendiri. Kalau pandangan saya terkait ASD ini seperti itu. Dan setiap penyakit, setiap permasalahan pasti ada penyelesaian. Di mana ada api, pasti akan ada asap, gitu kan. Yang menjadi permasalahan apinya akan membesar atau ketika kecil udah mati. Yes. Pasti akhirnya akan menjadi asap atau menjadi abu, kayak gitu. Berarti setiap permasalahan sebesar apapun, sekecil apapun, pasti ada penyelesaiannya. Cuma bagaimana kita sebagai individu yang memiliki kehendak atas diri kita sendiri mampu menyelesaikan itu, mau menyelesaikan itu dan bisa menyelesaikan itu. Karena setiap manusia punya kemampuan untuk itu. Terlalu banyak itu kan? Memang biar Anda pusing para pendengar. Itu dia. Kayak gitu. Mungkin teman-teman lain masih ada yang mau berpandangan terkait ASD lagi? Nah, kalau untuk teman-teman yang maksudnya ketika teman-teman mengalami misalnya orang terkenal, orang deket-deketnya atau
yang kalian yang kenal lah sama kalian atau sahabat kalian atau teman kalian yang mengalami itu, maksudnya ketika kalian tidak bisa membantu, setidaknya kalian ada. Oke. Ya, ketika kalian tidak bisa membantu untuk menyelesaikan masalahnya, setidaknya kalian ada untuk mensupport. Supportnya bukan dalam artian gimana-gimana, tapi support kayak ayo, kayak misalkan kalau misalnya emang dia udah dalam dan kita nggak bisa nanganin, ya ayo ke profesional yuk, kayak gitu. Terus kayak benar-benar disupport gitu, karena gimana pun juga ini kan gak ada yang mau ya, siapa sih yang mau, tapi kalaupun emang itu udah terlanjur terjadi, ya apalagi yang mau kita harapin gitu kan. Maksudnya pasti teman-teman yang mau support itu juga sih. Oke. Nah, ditambah lagi kan mungkin kalau kita ngelihat konteks sosial itu berat banget ya penyebabnya gitu, penyebabnya. Makanya kita kerucutin ya, kita ngelihat dari sudut pandang organisasi dan pekerjaan gitu. Yang mungkin penyebabnya lebih konkret dan lebih lebih bisa ditelusuri kayak gitu. Nah, ini juga apalagi kita di kalangan mahasiswa pasti banyak aktivis entah di luar ataupun di dalam, dan mungkin ada juga yang udah kerja sambil kerja kayak gitu. Nah, hal-hal kayak gini harus di awareness juga gitu. Harus aware sama diri sendiri terutama itu sih. Kayak gitu, karena kita nggak bakal bisa ngebantu orang lain ketika diri kita sendiri belum terbantu. Simpelnya kayak gitu. Nah, jadi diharapkan dari apa yang udah kita sharing hari ini itu bukan menjadi suatu hal yang menakutkan, bukan menjadi suatu hal yang mencemaskan, tapi menjadi suatu hal yang memberi preparan, ya. Jadi kita informasi. Iya, informasi gitu. Kalau misalnya memang teman-teman tertarik dengan hal ini, cari lebih dalam agar teman-teman gak cemas, agar teman-teman gak mengalami ketakutan, karena ini bukan suatu hal yang harus ditakuti dan bukan suatu hal yang harus dicemasi gitu. So, ya udah gitu. Ya udah aja. Biar gak cemas ya udah aja gitu. Oke, masih ada lagi teman-teman? Mungkin udah gitu aja. Oke. Mungkin udah terlalu panjang ya kita diskusi, kita ngobrol bareng, dan satu hal yang harus digarisbawahi adalah pernyataan kita yang terakhir itu adalah pandangan pribadi kita. Gitu. Bukan kita menilai sesuatu yang digeneralisir gitu. Kita berpandangan secara pribadi. Otomatis persepsi kita beda-beda dong ya. Antara Bapak Raka, saya sendiri, Lima, dan Sania otomatis punya pandangan yang berbeda terkait memandang suatu fenomena. Nah, jadi ketika tadi kita menyampaikan bukan berarti kita menyarankan. No, kita hanya berbagi persepsi kita. Dan teman-teman pun bebas untuk berpersepsi yang positif. Ya, yang positif pastinya, yang sesuai dengan apa yang teman-teman udah dengar, apa yang teman-teman tahu sebelumnya, kayak gitu. Karena yang paling penting adalah kita di sini sama-sama belajar, tidak ada yang menggurui, tidak ada yang lebih pintar, karena ilmu itu luas, pengetahuan jauh lebih luas. Ketika kita sudah berhenti belajar, berarti kita udah lebih luas daripada ilmu itu sendiri. Ya, berarti kita bukan manusia, kayak gitu. Jadi terus belajar. Oke, mungkin itu aja sekali lagi. Terima kasih untuk teman-teman yang udah mendengarkan ocehan kita hari ini yang panjang kali lebar kali tinggi sama dengan kubik gitu kan. Wah, kan pulung kubik kan. Bener, kayak gitu. Dan kami mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau sesuatu informasi yang kami berikan kurang tepat. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena di sini kami juga masih belajar. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran yang baik dari apa yang kita dengar hari ini dan membuang semua yang buruk dan bisa menyebarkan aura positif ke seluruh kehidupan. Mungkin itu aja ya. Tunggu masih ada lagi. Kita bakal ada konten-konten seru lagi gitu. Informasi-informasi selanjutnya. Oke, jadi mungkin itu aja untuk hari ini. Saya Januar Arifullah. Saya Raka Panitis. Saya Siti Nurhalimah. Saya Sania Paramita. Dan kita adalah Sama Raja. Oke, next dengerin channel kita lagi, konten kita lagi, insya Allah bermanfaat. Jangan lupa tetap sehat, tetap positif. Tetap positif. See you.